Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan dan banyaknya kita bersyukur, maka nikmat itu semakin banyak pula lah kita terima. Kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sempurna dan dijauhkan hendaknya kita dari berbagai macam wabah penyakit. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Kalau kita bicara masa Al-Quran, maka erat kaitannya dengan Ramadan. Maka antara Ramadan dan Al-Quran adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena keduanya punya historis. Mengapa demikian? Karena Al-Quran itu sendiri diturunkan pada bulan Ramadan, sehingga pada bulan Ramadan ini berbagai limpahan rahmat, karunia, pahala yang berlipat ganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketemukan di bulan-bulan yang lain. Tidak terkecuali membaca dan mempelajari Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk hidayah, maka Al-Quran inilah salah satu solusinya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab Al-Quran, tidak ada keraguan padanya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini kita dapat mengambil dua kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, dan ini sesuai dengan rukun iman yang kita yakini. Itu adalah iman kepada kitab Allah. Jadi kalau kita masih ragu-ragu, berarti keimanan kita masih kurang. Kalau kita bicara masalah Al-Quran, jika dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, maka posisi kitab Al-Quran ini adalah kitab yang paling sempurna, karena dia melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang kedua, di akhir ayat tadi kita dapatkan, maka orang-orang yang mendapat petunjuklah. Siapa itu yang mendapat petunjuk? Adalah orang-orang yang mau mempelajari dan membaca Al-Quran. Mana mungkin kita mendapatkan petunjuk sementara kita tidak ada membaca, tidak ada mempelajari. Maka salah satu solusi awalnya adalah membaca Al-Quran. Bagaimana dengan membaca Al-Quran? Apa kelebihan dan keistimewaan membaca Al-Quran? Maka orang yang membaca Al-Quran, jikalau mereka lancar membaca Al-Quran, maka mereka berkumpul bersama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang belum lancar ataupun membacanya masih terbata-bata, tetapi mereka punya keinginan, masih semangat mau belajar Al-Quran, maka bagi mereka mendapatkan dua pahala.
inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Dalam membaca Al-Quran itu dihitungannya ataupun mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan berdasarkan kalimat. Nah, contoh alif lam mim. Nah, itu bukan satu, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala hitungannya alif itu adalah satu, lam itu satu, mim itu satu, sehingga itu adalah 3. Di sisi Allah Subhanahu wa taala satu huruf maka bagi mereka mendapatkan satu kebaikan. Jadi satu huruf adalah satu kebaikan. Al-Quran itu berapa? Ayatnya saja 6.666 ayat. Nah, kalau dihitung satu-satu berapa juta itu huruf yang terdapat dalam Al-Quran. Maka satu huruf adalah satu kebaikan. Satu kebaikan itu adalah 10 pahala yang didapatkan bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Kemudian orang-orang yang membaca Al-Quran juga bagi mereka mendapatkan syafaat. Nah, yang mana syafaat itu tidak mereka dapatkan kecuali dengan membaca Al-Quran. Karena di padang mahsyar, di akhirat nanti, tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang diridhoi dan dikehendaki oleh Allah. Salah satunya adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Karena pada waktu itu mereka mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi kelebihannya? Orang yang membaca Al-Quran maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau satu ayat saja kita baca, Masya Allah, berapa pahalanya? Satu huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan sama dengan 10 pahala. Di bulan Ramadan ini orang yang bersungguh-sungguh terbata-bata dia membaca, dia mendapatkan 2 pahala. Nah, kalau 2 pahala membaca cukup inna a'tayna saya sudah berapa pahala ataupun kebaikan yang mereka dapatkan. Inilah yang berkaitan dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Kalau kitab-kitab yang lain belum kita dengarkan orang-orang yang hafal kitab Injilnya, yang hafal kitab Tauratnya, yang hafal kitab Zaburnya. Tetapi Al-Quran itu banyak orang yang hafal. Karena mengapa demikian? Karena Al-Quran itu adalah memberi petunjuk bagi siapa yang mau mempelajari dan membacanya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara masalah keistimewaan Al-Quran itu sendiri, bahwa Al-Quran itu berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, yang mana kitab-kitab sebelumnya hanya dikhususkan untuk kelompok ataupun umat itu sendiri. Tetapi Al-Quran keistimewaannya ditujukan untuk seluruh umat manusia. Artinya adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah bahwasanya syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bainatim minal huda wal furqan. Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dan memberi penjelasan tentang petunjuk itu. Jadi Al-Quran itu juga adalah hudal linnas,
petunjuk bagi manusia. Siapapun lah namanya. Kalau dalam surah Al-Baqarah awal tadi dikhususkan adalah untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah untuk orang yang bertakwa. Kalau ini adalah untuk seluruh umat manusia. Maka wajar saja kalau ada orang non-muslim ataupun agama lain masuk dalam Islam, karena mereka mendengar, karena mereka mempelajari, maka tergugahlah hatinya. Mana mungkin orang tidak pernah membaca, tidak pernah mempelajari, walaupun dia Islam, pastilah tidak akan pernah tergugah hatinya, karena dia tidak pernah membaca, tidak pernah mendengarkan, apalagi tidak pernah ikut pula membaca bersama-sama. Mustahil mereka akan mendapatkan hidayah. Kemudian keistimewaan yang lain kalau kita lihat, itu ada susunan kata, kemudian gaya bahasanya begitu merdu, indah, tinggi dan mengagumkan. Tidak kita dapatkan kitab sebelumnya seindah bacaan Al-Quran. Apalagi bagi kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan suara yang merdu, Masya Allah, ini adalah suatu rahmat sekalian nikmat yang tidak semuanya dimiliki oleh orang ataupun oleh umat manusia. Ini adalah suatu nikmat. Kalau saya ini suara memang tidak, ya mungkin pas-pasan lah. Jadi bagi suaranya yang merdu, maka suatu kesempatan, maka suatu kebaikan memanfaatkan suara itu adalah dalam membaca lantunan ayat suci Al-Quran. Karena yang kita kenal itu adalah Nabi Daud adalah suara merdu. Maka kita yang mendapatkan suara merdu berarti adalah titisan daripada Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi kita semua mungkin suaranya merasa kurang merdu, maka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpenting adalah mau mempelajari, mau membaca agar Al-Quran bagus kita baca, agar sesuai dengan kaidahnya, maka kita tetap belajar, baik itu adalah tajwidnya, kemudian adalah marajul huruf, kemudian hukum-hukumnya. Maka dengan demikian insya Allah suara kita pun akan menjadi bagus. Kemudian kalau kita lihat lagi keistimewaan dari Al-Quran, maka Al-Quran itu yang kita baca itu akan mempengaruhi jiwa orang yang membaca. Maka semakin sering membaca Al-Quran, maka semakin seringlah masuk ke dalam hati kita, maka semakin teduhlah hati kita. Karena Al-Quran yang dibaca, yang sering kita dengarkan, itu akan mempengaruhi jiwa kita. Kalau sudah mempengaruhi jiwa, otomatis akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku kita. Orang yang membaca Al-Quran kelihatannya bersih, tenang, tidak ada keluh kesah. Karena keseharian mereka dihiasi dengan membaca Al-Quran. Untuk itu kesempatan baik bagi kita semua, apalagi di bulan Ramadan, untuk membaca dan mempelajari Al-Quran itu sendiri. Kemudian keistimewaan Al-Quran ini juga adalah berlaku sepanjang masa dan sepanjang zaman. Jadi tidak akan ada perubahan, tidak ada lagi istilah, tidak ada istilah kitab lama, kitab baru dan kitab terbaru. Kitab Al-Quran ini adalah berlaku sepanjang masa dan sepanjang zaman. Karena dimuat di dalam Al-Quran, sudah dimuat seluruh kitab-kitab yang ada sebelumnya. Sudah dimuat di dalamnya adalah kisah-kisah umat terdahulu.
baik itu adalah sebagai contoh suri tauladan maupun sebagai iktibar bagi kita agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Di dalam Al-Quran juga diceritakan tentang sejarah para nabi. Ini adalah sebagai motivasi untuk kita. Di Al-Quran juga itu adalah menyampaikan masalah tauhid. Yang kita lihat adalah dalam surat Al-Ikhlas. Jadi apapunlah permasalahan, maka solusinya di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, maka tidak lain tidak bukan adalah dengan cara mempelajari dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan demikian kita selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.